apa Pak? Sekitar tahun berapa waktu itu sejarahnya awalnya mulai ke sini gitu Pak? Sama berapa orang itu pasukannya? Ya. Ya, atau di sini aja berdakwahnya atau di sini meninggalnya gitu Pak? Tentang sejarah ringkas daripada keberadaan beliau atau Syekh Mahmud yang ada di Papan Tinggi atau di Barus. Ya. Pertama sekali saya di sini menyampaikan di Barus ini ada ratusan para aulia Allah, para wali-wali Allah atau syekh. Dan di sini kita bahkan ada sebutan aulia 44. Dari sekian banyak para wali-wali Allah ini, salah satunya inilah yang ada di Papan Tinggi yang bernama Syekh Mahmud bin Abdul Rahman bin Muaz bin Jabir. Seperti Syekh Mahmud ini dasarnya beliau itu sampai ke Barus adalah seorang saudagar. Dia dasarnya adalah seorang saudagar yang berniaga ke Barus, tapi dengan tujuan untuk siar ajaran Islam. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Ketika sampai di Barus, dia tidak kembali lagi ke negeri asalnya sampai akhir hayat beliau. Kemudian kalau yang ada di Papan Tinggi ini ada 6 makam, itu makam Syekh Mahmud, dan kemudian ada lagi 5 itu disebut pengikut-pengikut beliau. Di Papan Tinggi ini juga kita melihat makam Syekh Mahmud ini panjang, dan dari panjang makam itu berdasarkan pengalaman saya 10 tahun di sini sebagai perawat makam, pernah melakukan pengukuran 3 kali pengukuran tentang panjang makam. Pengukuran pertama dapat 7 meter 15 cm, pengukuran kedua dapat 8 meter, pengukuran ketiga dapat 8 meter 20 cm. Itu yang dapat kita lihat dan bisa kita raba, tapi tidak bisa kita pastikan pasnya berapa. Yang saya maksud di sini adalah apakah panjang makam itu menunjukkan panjang orangnya. Dari berdasarkan pengalaman pengukuran tadi, kalau saya pribadi ditanya, panjang makam bukanlah merupakan ukuran panjang orangnya. Tapi panjang makam adalah bentuk suatu kelebihan atau karomah yang diberikan kepada seorang hamba, yang mana seorang hamba tadi memang benar-benar dekat kepada Sang Maha Pencipta, sehingga dia diberi satu kelebihan yang berbentuk satu kemuliaan. Contoh kita tadi udah naik ke atas belum? Sudah Pak. Sudah. Semua. Nah, begitu kita sampai dari bawah sampai ke atas tadi kan, apa yang terucap dalam benak pemikiran kita? Apa yang tersirat dalam pemikiran kita kalau melihat makam itu? Bagaimana kita selama ini belum pernah melihat, pasti kita seraya mengucapkan subhanallah. Apa maknanya? Maknanya kita kagum dengan keadaannya, dan itulah bentuk satu kemuliaan yang dikenakan. Itu tentang panjang makam. Jadi Pak, yang di samping makam Mahmud itu siapa? Ya? Pengikut. Kita melihat di situ batu nisan itu berdasarkan seorang arkeolog katakan sudah berusia 1000 tahun lebih. Jadi kalau kita melihat kepada 1000 tahun yang lalu, apakah di Indonesia atau baru sudah ada yang tahu tulis bahasa sehingga bisa membuat satu tulisan? Jawabannya yakin belum ada. Artinya batu nisan itu bukan dibuat di Indonesia atau di Barus, tapi dikirim langsung ke dia. Dan kemudian juga kemarin kita Bapak Presiden datang ke Barus dalam menandatangani prestasi 0 km peradaban Islam di Indonesia. Dasarnya apa? Seperti halnya dikatakan oleh seorang peneliti, dikatakan
tidak ditemukan lagi buat tulisan atau makam tua yang menunjukkan makam seorang muslim di Indonesia yang lebih tua daripada yang ada di Barus. Artinya pembawa ajaran Islam pertama ke Indonesia di Barus. Maka disimpulkan masuknya Islam pertama ke Indonesia di Barus. Maka dibuatlah 7.0 peradaban Islam Indonesia di Barus. Jadi itulah dasarnya. Jadi mungkin itu sekedar ringkasan daripada sejarah yang ada di Barus. Cara Islam lagi Ya. Indonesia. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh. Ini dulu orang Islam sama sini Pak. Masyarakatnya Pak. Kalau kita melihat dari makam-makam tua yang 700 tahun bahkan sampai 1000 tahun lebih. Makam-makam yang ada di sini ada ratusan makam. Semuanya makam-makam muslim. Artinya kalau ada ratusan makam berarti kehidupan yang ada waktu itu di sini bisa jadi ada ribuan orang. Mayoritas. Nah, artinya dulu lingkungan ini muslim semua. Tapi kita tidak tahu apa yang menjadi masalah, kenapa sampai ada perubahan. Apakah orang-orang muslim yang ada di sini dulu itu ada terjadi perang, atau mungkin ada terjadi bencana alam, atau mungkin juga wabah, bisa juga karena mata pencaharian. Pindah gitu. Jadi terjadi perpindahan sehingga ini tinggallah kampung ini menjadi kota mati. Kemudian sudah menjadi hutan belantara. Ada yang membuka kampung, terakhir ini yang kebetulan bukan muslim dan itu yang berkembang sampai hari ini. Artinya ya ini bukan penguasaan tapi ya ini bentuk satu kelalaian kita. Betul. Kalau saya menyebutnya begitu. Ini bentuk kelalaian. Sudah tahu seperti ini kenapa ditinggal. Nah, terus sudah tahu begini kenapa tidak diupayakan. Jadi macam pertanyaan seperti itu. Dan ini makam ini juga ditemukan setelah sekian lama tidak diketahui atau tertinggal. Pada tahun 1939 seorang tasawuf, ahli tasawuf, dia dapat ilham suruh datang dan kemudian beliau sampai ke sana dan mulai dari itu sampai kita hari ini untuk mengetahui makam ini. Jadi kalau kita menilik kepada 1939 yang lalu sampai hari ini, kenapa baru sekarang kita mengetahuinya juga? Karena kalau saya melihat baru 8 tahun inilah ya nama ini naik ke permukaan. Sebelumnya Sementara udah diketahui 1939. iya, Ada apa? Ya karena lingkungan kurang. Itu yang jadi masalah. Alhamdulillah sekarang sudah menggaung ya. Nah, itu. Mungkin itu deh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena ya kita juga punya keterbatasan ya dalam ilmu, dalam pengetahuan. Di Bapak Untuk dekat 9 tahun, 18 saya 10 tahun di sini. 10 tahun. 10 tahun. Siapa nama kita Pak? Nama saya Usman Pasaribu. Bapak asli sini? Kelahiran Sorkam, cuma kalau kami pindah dari Jakarta kemari. Pak Usman. Pasaribu. Ya. Usman. Mari makan kita Pak. Hah? Makan dulu kita. Lanjut. Ya. Ya, minum nanti. Iya. Iyalah. Oke lah ya. Iya, makasih banyak lah Pak. Makasih banyak Pak. Iya, mudah-mudahan bermanfaat sama kami kan Pak. Nah, iya.